Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tarian tradisional yang akan dibacakan oleh MC Tulisan. Pengertian seni dan budaya tradisional. Seni dan budaya adalah dua hal yang saling berkaitan dan sangat sulit untuk dipisahkan. Karena setiap seni pasti mengandung kebudayaan yang khas, begitu juga sebaliknya. Pada setiap kebudayaan pasti mengandung nilai seni yang indah. Seni adalah kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sani, yang berarti pemujaan, pelayanan, dan persembahan. Sehingga kata tersebut memiliki kata erat dengan suatu upacara keagamaan atau biasa kita kenal dengan nama kesenian. Sedangkan menurut Padmapuspita, kata seni sendiri berasal dari Belanda, geni, yang memiliki arti jenius. Itu artinya menurut Padmapuspita, seni adalah kemampuan bakat yang sudah ada sejak lahir. Budaya, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang dapat diartikan sesuatu yang dimiliki keterkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut kultur, yang berasal dari bahasa Latin colore, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Pengertian tari tradisional adalah tari yang mengalami satuan perjalanan hidup yang cukup lama dan memiliki nilai-nilai masa lampau yang mempunyai hubungan ritual. Ditinjau dari nilai artistiknya, tari tradisional dikelompokkan menjadi dua, yaitu tari tradisional rakyat dan juga tari tradisional klasik. Tari tradisional rakyat adalah jenis tari yang tumbuh, hidup, dan berkembang pada masyarakat di luar tembok istana. Tari tersebut merupakan cermin ekspresi masyarakat yang hidup di luar tembok istana. Ciri khas tarian ini mempunyai gerak tari yang sederhana dan spontan, tidak mementingkan norma-norma keindahan, dan biasanya ditarikan dalam bentuk tari kelompok. Tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik adalah jenis tari yang telah mengalami kristalisasi nilai artistik yang tinggi dan serta berpola pada kaidah-kaidah atau tradisi yang telah ada serta tumbuh berkembang dalam lingkungan kaum bangsawan. Istilah klasik dalam bahasa Latin klasiki, yang berarti suatu golongan atau kelas tinggi bagi masyarakat pada zaman Romawi kuno. Bertolak dari arti kata klasik dari zaman Romawi itu, dapat dikatakan bahwa ciri khas dari klasik adalah mengandung nilai keindahan yang tinggi, bentuk tersusun, serta memiliki aturan yang baku dan mengikat, serta tidak dapat dilanggar. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang di atas bawah, Lumajang memiliki kelestarian seni dan budaya tradisional dengan macam-macam kondisi tradisional yang dibedakan dalam kategori sebagai berikut. Kesenian khas tradisional Lumajang. Berikut akan dijelaskan 3 kesenian yang dimiliki oleh Lumajang, yaitu 1. Jalan kecak. Lumajang berbangga karena kesenian jalan kecak ini masih ada, bahkan di beberapa desa seperti Galaka, Ranyoso, Kalipete, Katurejo, Wonowirangun, dan sejumlah desa lainnya. Jalan kecak menjadi pertunjukan yang masih diminati masyarakat. Kesenian yang menggunakan kuda sebagai hiburan untuk bisa tampil atraktif. Kuda-kuda kecak ini dilatih untuk melakukan gerakan dada, berputar-putar sambil mengangkat kedua kakinya, tinggal menunggu ketika saja. Jalan-jalan ini sudah berkecak-kecak. Pertunjukan jalan kecak ini biasanya dilakukan di sebuah tradisional berdasarkan asal bagi sekarang dengan tata cara dan perilaku secara turun-temurun. 2. Tari topeng Keluh. Tari topeng Keluh yang di desa asalnya terdapat disebut tari topeng Getak Kalungo, merupakan wujud kombinasi antara tari topeng Madura dan tari topeng Jawa. Tari topeng Madura dikenal di Madura dan tari topeng Jawa banyak dikenal di Malang. Sedangkan tari topeng Kalungo ini diwujud dari pendalungan di perpaduan antara budaya Madura dan Jawa. Untuk
Untuk melestarikan atraksi seni pertunjukan tari topeng ini, pihaknya berupa upaya mengingatkannya dengan rasakan di Kabupaten Lumajang. Seni tari topeng ini juga kerap ditampilkan dalam agenda seni budaya di Lumajang. Selain mempromosikan seni tari topeng melalui duta seninya yang tampil dalam festival di Swiss ini juga akan dipromosikan kerajinan khas Lumajang. Ketiga, tari Gelipang. Seni Gelipang merupakan kesenian tari tradisional khas Lumajang dengan lingkungan rebana dan bidol yang menerapkan Islam. Mulai dikembangkan sejak zaman penjajahan Belanda. Kesenian tarian ini yang menunjukkan untuk nilai seni, nilai ini terkenal dan merupakan kesenian turun-temurun. Mengangkat serta membudayakan masyarakat Kabupaten Lumajang dan biasanya dari Gelipang untuk menyambut tamu raja-raja yang terdahulu. Dari Gelipang biasanya diikuti jalan becak. Kita ada kesenian tari tradisional Lumajang. Yang pertama yaitu tari Gelipang Rodan. Gelipang Rodan seni tari yang terpilih khas Lumajang yang telah muncul dan ditampilkan sebagai salah sejarah modern Islam dan dalam zaman lalu. Tari Gelipang Rodan penuh dengan simbolisasi perlawanan. Sebagai media siar, Islam yang memiliki filosofi yang kuat akan memiliki kebaruan, perlawanan dan main banyak lainnya. Gelipang Rodan biasa dan diciptakan Bapak Nabi kita tahun 1990-an. Dengan yang digunakan yaitu kerikung terbang dan katanya menggunakan yang cantik dan busana yang digunakan yaitu helm celana hitam yang dijauh bulat pangkat perempuan memakai polisi dan sepatu. Yang kedua yaitu tari gospel di Lumajang. Tari gospel di Lumajang terdiri dari pergaulan manusia di dunia. Tari gospel adalah tari berpasangan antara laki-laki dan wanita dengan gerakan seperti yang pertama. Alhamdulillah di daerah yang disebut sebagai penanda, tari gospel berkembang masa Belanda sehingga disebut sebagai Dansen Van Java. Gospel biasanya disajikan pada upacara tertentu seperti pada upacara taruh di Tengger, Argosari, desa dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tari jalan keliling. Jalan keliling merupakan kesenian asli Lumajang. Jalan keliling berakar dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Raja Wiraraja yang merupakan salah satu ide dari gagasan yang lainnya diilhami oleh jalan becak yang menggambarkan kegembiraan, kebebasan dan kegagahan. Hal ini dalam gerak dan yang diiringi musik yang tancap. Jalan keliling adalah kuda-kudaan yaitu kuda tiruan dari kuda becak atau biasa dikenal dengan jalan becak. Jalan keliling dibuat dari kerajaan yang dilubangi lalu diberi kepala kuda-kudaan. Kerajaan yang menjadi badan kuda ditutup sabda atau kain. Tari tradisional khas Lumajang memiliki masing-masing sejarah yang akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, Jang Becak. Jang Becak adalah kesenian tradisional khas Lumajang. Konon kesenian ini lahir pada masa Raja Wiraraja yang memerintah kerajaan Lumajang. Tari topeng Kaliwungo. Tari topeng khas Kaliwungo masih lestari sampai sekarang. Orang yang berpengaruh terhadap lahirnya tari topeng di Kaliwungo adalah almarhum Sinomo, seorang seniman asal Kaliwungo yang hingga akhir hayatnya yang selalu berkomitmen mengembangkan dan melestarikan tradisi seni budaya asli Lumajang. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai seniman Jawa Timur. Tari topeng Kaliwungo ini berangkat dari pertunjukan wayang topeng yang ada di desa Kaliwungo, Kabupaten Lumajang. Tarian topeng ini pada mulanya sebagai bagian dari pertunjukan Sandur di Lumajang, terutama ditampilkan pada bagian awal. Bagian dari penyajian yang umumnya digunakan untuk mengawali pertunjukan tersebut diangkat sebagai tarian lembah dengan tema topeng Kaliwungo. Gerakan tarian ini menggambarkan perpindahan Raja Wiraraja kerajaan Lumajang dari Sumenep ke Lumajang.
gerakan yang tegas khas Madura, kemudian juga ada gerakan-gerakan yang lembut khas Jawa. Memang tidak mudah karena tari topeng berkultur Madura yang diiringi dengan alat musik kenang teluk ini untuk bisa bertahan lama. Selain sulitnya masyarakat Madura meninggalkan tradisi ini, tetapi di desa Kaliwungu, kecamatan Tempeh, yang notabene sebagian besar tinggal suku Madura, seni tari topeng khas Kaliwungu sampai kini masih dipertahankan dan dilestarikan. Tari Gilipang, kesenian Gilipang menjadi tradisi turun-temurun. Konon tarian ada sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Meskipun di bawah tekanan dan penjajahan, masyarakat masih bisa menghibur diri dengan permainan alat musik sederhana untuk mengiringi gerak-gerak penarinya. Biasanya tarian Gilipang yang diyakini berasal dari Lumajang ini dimainkan 5 penari laki-laki. Mereka melakukan gerakan perpaduan pencaksilat dan gerak selawat yang biasanya diiringi dengan jidul, alat musik yang digunakan di musola. Dengan perpaduan alat musik lainnya seperti terbangan, ketipung lanang, ketipung wedok, para penari tampil energik menyesuaikan dengan iringan musiknya. Sedangkan syair lagunya diambil dari surat berjanjian. Dan selain untuk hiburan, tarian Gilipang digunakan untuk sarana penyebaran agama Islam. Di Lumajang, tarian Gilipang masih cukup diminati masyarakat. Bahkan sejumlah kelompok sendra tari masih tetap melestarikan kesenian Gilipang ini. Mereka tidak hanya mengajarkan kepada siswanya, tetapi sering pula diundang sekolah-sekolah untuk memperkenalkan Gilipang kepada kalangan pelajar. Hanya saja harus diakui eksistensi tari Gilipang sendiri tarian ini bahwa perlu mendapat dukungan pemerintah sehingga kesenian khas Gilipang Lumajang tetap terjaga dan lestari. Sejak dahulu di dalam upacara keagamaan manusia menggunakan tari-tarian sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Tari biasanya digunakan sebagai sarana keagamaan yang bersifat sakral. Di Pulau Bali masih ada tarian-tarian keagamaan yang biasanya dilakukan sebagai sarana komunikasi dengan para dewa dan leluhurnya. Contohnya dari tari gejak, sanghyang, keris, dan rajak yang dilakukan di pura-pura. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan jelaskan sejarah masing-masing minimal 2 tari tradisional Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pertama, Jawa Timur. Jaran kecak. Jaran kecak adalah produk budaya masyarakat asli Lumajang yang biasa ditampilkan untuk hajatan. Konon, tarian ini muncul sebagai bentuk keagungan masyarakat terhadap Ranggalawe. Ia adalah kesatria yang tak bisa lepas dari image kuda bernama Mila Ambara. Adapun masyarakat lokal percaya pencipta tarian jaran kecak ialah Kelabi Sujek. 2. Tarian tradisional dari Jawa Timur lainnya adalah tari topeng Malangan, disebut juga wayang topeng Malangan. Tarian ini sebenarnya adalah salah satu pertunjukan seni yang berdiri dari abad 8 Masehi. Adegan atau gerakan tariannya adalah jejer Jawa, gerakan perang gagal, adegan perang buruh dan bubaran. Penjelasan tarian dari Jawa Tengah. Yang pertama, tarian pertama dari Jawa Tengah adalah tarian Bedaya Ketawa yang mengandung setiap masing-masing kata. Bedaya yang artinya penari wanita dan ketawa artinya langit. Bila disatukan, Bedaya Ketawa ini mengandung arti penari wanita dari istana langit. Tarian tradisional kedua dari Jawa Tengah yaitu tari Gembagya, berasal dari daerah Surakarta. Awalnya tarian ini hanya sebuah tarian rakyat dan diadakan ketika memasuki musim panen padi. Sekarang tarian tersebut diadakan sebagai penghormatan pada tamu.
Tari tradisional dari Jawa Barat. Yang pertama, tari jaipong. Tari tradisional yang satu ini berasal dari buah hasil kreativitas seorang seniman asal Karawang, Jawa Barat yang bernama Haji Suwanda, yang begitu mencintai kesenian. Beliau juga dikenal sebagai sosok seniman yang handal dan memiliki banyak talenta di bidang tari dan menciptakan berbagai kreasi tarian yang terkenal. Yang kedua, tari topeng. Tari topeng berkembang pada abad ke-10 Masehi hingga 16 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Panji Dewa atau Prabu Amriwuhur. Prabu Panji Dewa adalah raja Jagal di Jawa Timur. Kemudian seiring berjalannya waktu, tarian ini tersebar ke beberapa daerah di Jawa Barat. Salah satunya adalah Cirebon. Saya akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan tari tradisional dan modern dan bagaimana cara melestarikan dan mempertahankan tari tradisional supaya tidak punah seiring berjalannya waktu. Yang pertama yaitu perbedaan. Tari tradisional menampilkan ciri khas daerah asal tari tersebut secara penuh. Sedangkan tari modern mungkin saja menampilkan ciri tersebut tetapi tidak secara keseluruhan dan selebihnya rekaan yang merupakan campuran atau bahkan tidak menampilkan sisi tradisionalnya. Persamaan tari tradisional dan modern yaitu merupakan gabungan gerakan yang mengandung unsur seni dan keindahan. Dua diciptakan untuk dinikmati oleh lain, menggunakan musik atau tetabuhan tertentu. Dan untuk cara melestarikan dan mempertahankan tari tradisional yaitu menanamkan rasa cinta masyarakat terhadap seni tari, mengenalkan seni tari tradisional kepada masyarakat luas dan ikut serta dalam upaya pelestarian nilai-nilai budaya, dan juga membuat sebuah